Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang integrasi sumber daya perpustakaan, mata kuliah, kerjasama dan jaringan informasi yang diampu oleh Bapak Andi Saputra. Perkenalkan, nama saya Jayandri, NIM 18234086. Saya Kurnia, NIM 18234040. Baiklah, saya Muhammad Okta Giovanni, NIM 18234090. Perkenalkan, saya Menika Meldawani, NIM 18234010. Nama saya Muhammad Marzuki, NIM 18234092. Yang pertama, pengertian integrasi sumber daya perpustakaan. Kata integrasi menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Di mana menurut Morrison pada tahun 2009, integrasi merupakan penggabungan dua atau lebih suatu proses menjadi satu proses yang menghilangkan kata asli sehingga kegiatan bisnis menjadi lebih ringkas. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya integrasi merupakan suatu pembauran yang menyatukan sesuatu menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga bisa mempermudah suatu pekerjaan pustakawan maupun pemustaka dalam melakukan suatu kegiatannya. Jadi integrasi sumber daya perpustakaan merupakan suatu penggabungan ataupun suatu penyatuan dari sumber-sumber daya yang ada sehingga menjadi satu sumber daya yang utuh yang bisa memberikan manfaat kepada pemustaka serta memberikan manfaat kepada pustakawan dalam mencari informasi maupun melakukan kegiatan yang bisa mempercepat kegiatan mereka. Selanjutnya, tujuan dan fungsi integrasi sumber daya perpustakaan. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dengan memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia perpustakaan, baik itu melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan dengan mengikut sertakan sumber daya manusia perpustakaan pada bidang khusus yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan di perpustakaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan baik itu hard skill maupun soft skill sumber daya manusia di perpustakaan. Yang keempat, yaitu untuk pengembangan sikap kepribadian ataupun perilaku seseorang, di mana ini sangat penting untuk mengikuti berbagai pelatihan sehingga bisa melihat bagaimana sikap dan kepribadian pustakawan itu sendiri. Selanjutnya tentang contoh kasus integrasi sumber daya perpustakaan. Yang pertama yaitu OPAK. Pengertian OPAK merupakan sistem katalog terpasang yang dapat diakses secara umum dan dapat dipakai pengguna untuk menelusuri data katalog untuk memastikan apakah perpustakaan itu menyimpan karya tertentu untuk mendapatkan sebuah informasi tentang lokasi. Dengan adanya OPAK ini bisa mempermudah para pengguna untuk mencari informasi yang dibutuhkannya dengan cepat dan efektif. Selanjutnya, sejarah perkembangan sistem OPAK. Tahun 1960 dan awal tahun 1970, komputer digunakan berbagai perpustakaan umum dan perpustakaan perguruan tinggi untuk membantu membuat katalog. Yang kedua, pertengahan tahun 1970-an, komputer mulai menggunakan proses pengawasan sirkulasi di perpustakaan. Selanjutnya, akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an mendorong berbagai perpustakaan semakin mandiri untuk menggunakan fasilitas komputer.
Pada pertengahan sampai akhir tahun 1980-an, perpustakaan menggunakan sistem OPAC makin meningkat. Mereka mulai menyediakan sistem yang terintegrasi untuk manajemen perpustakaan. Selanjutnya pada tahun 1990-an, perubahan besar pada sistem manajemen perpustakaan dengan menawarkan kecenderungan dari sistem milik sendiri bergerak ke arah sistem terbuka. Tujuan dan fungsi OPAC di perpustakaan. Yang pertama, tujuan. Tujuan OPAC di perpustakaan yaitu untuk memberi kepuasan kepada pengguna dan staf perpustakaan dan mempercepat pencarian informasi yang tersedia di perpustakaan. Pengguna dapat mengakses secara langsung ke dalam pangkalan data yang dimiliki perpustakaan. Dan dengan adanya OPAC, yaitu mengurangi beban biaya dan waktu yang diperlukan dan yang harus dikeluarkan oleh pengguna dalam mencari informasi. Selanjutnya, OPAC mengurangi beban pekerjaan dalam pengelolaan pangkalan data sehingga dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya, OPAC mempercepat pencarian informasi dan dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat dalam jangkauan luas. Sehingga OPAC ini bertujuan untuk memberi kepuasan kepada pengguna dan staf perpustakaan dan mempercepat pencarian informasi yang tersedia di perpustakaan. Selanjutnya, fungsi OPAC. Fungsi OPAC di perpustakaan secara umum adalah untuk menunjukkan tempat suatu buku, menginventarisasikan semua koleksi yang dimiliki perpustakaan, serta memberikan kemudahan untuk mencari koleksi yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, jenis penelusuran OPAC. Ada 3 jenis dalam penelusuran OPAC. Yang pertama itu jenis browsing. Jenis browsing ini merupakan menelusuri dengan memeriksa satu persatu cantuman dari dokumen yang ada. Yang kedua, keyword, yaitu penelusuran menggunakan kata kunci atau keyword tertentu sebagai query. Dan yang ketiga yaitu ada limited, yaitu melakukan pembatasan kepada ruas data tertentu. Nah, di sini saya pertama akan menjelaskan pengertian dari iOS Indonesia OneSearch. Pengertian iOS adalah sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia. Selain itu, portal ini juga menyediakan akses ke sumber elektronik internasional e-research yang dilanggan oleh Perpusnas RI untuk semua anggota yang terdaftar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dibuatnya iOS. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang latar belakang iOS. Latar belakang berdirinya Indonesia OneSearch adalah tidak saling terhubung, disjointed. Dalam sebuah institusi perpustakaan, ada banyak portal pencarian seperti OPAC, Digital Library, e-research, dan lain-lain. Semuanya terpisah, sehingga pemustaka harus mengunjungi setiap portal satu persatu jika ingin mengakses dan antar institusi perpustakaan. Tidak ada sambungan yang memungkinkan pemustaka bisa memanfaatkan koleksi seluruh institusi. Tujuan dibuatnya iOS adalah untuk menjadikan satu pintu atau portal pencarian dari seluruh koleksi publik baik yang dimiliki perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia, juga seluruh koleksi elektronik internasional yang dimiliki oleh Perpusnas. Selain itu, juga untuk mengenalkan para peserta tentang keberadaan iOS dan fitur-fiturnya. Jadi, iOS merupakan program dari Perpusnas yang merupakan open access discovery system level nasional. Di sini saya akan membahas tentang hambatan iOS. Hambatan dari program ini, yakni tidak semua institusi memiliki kebijakan untuk open access terhadap koleksi full text yang dimiliki. Takut akan diplagiat oleh orang lain maupun
ketahuan plagiat pada karyanya sendiri. Perlunya dukungan pemerintah untuk aturan yang tegas mengenai open access untuk koleksi full text. Padahal open access memiliki keuntungan yang sangat banyak, seperti mudah untuk temu kembali informasi, membantu pencegahan plagiarisme, meningkatkan ranking internasional, dan mengetahui dampak dari penelitiannya. iOS juga memiliki program interlibrary IOAN yang merupakan jasa pinjam antar perpustakaan. Program ini direncanakan akan diaplikasikan di Malang dan dinamakan Malang Interlibrary IOAN atau MILL. Ini merupakan pioner untuk aplikasi interlibrary LOAN iOS pertama di Indonesia. Anggota dari MILL ini untuk sementara dari 5 perguruan tinggi negeri yang berada di Malang. Jika program sudah berjalan dengan stabil, maka akan diperluas dengan merangkul juga perpustakaan perguruan tinggi swasta dan perpustakaan daerah. Jika dalam penerapan iOS terdapat kesulitan, pertanyaan dan sebagiannya, maka disediakan volunteer umum dan volunteer konsorsium yang bertugas untuk membantu seluruh permasalahan terkait iOS. Selain itu, kelebihan lain yang tak kalah penting dari iOS adalah plagiarism checker atau dengan ini akan sangat memudahkan pendeteksian plagiarisme jika repositori terbuka atau open access dan menghindari serta. Yang ketiga, repositori. Pengertian repositori. Repositori merupakan hal yang penting bagi suatu perguruan tinggi yang membantu dalam pengelolaan aset kelembagaan sebagai bagian dari strategi informasi mereka. Repositori ini membantu institusi untuk mengembangkan pendekatan yang terorganisir dan logis untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menyimpan, menyebarkan, dan temu kembali aset intelektualnya. Itu yang dimaksud dengan repositori. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang tujuan repositori. Tujuan repositori ini ada 4. Yang pertama itu untuk menciptakan visibilitas secara global untuk penelitian ilmiah sebuah lembaga pendidikan atau instansi. Yang kedua yaitu untuk mengumpulkan konten atau isi dalam satu lokasi. Yang ketiga yaitu untuk memberikan akses terbuka untuk hasil penelitian institusional. Yang keempat yaitu untuk menyimpan dan melestarikan aset digital kelembagaan lainnya termasuk literatur yang tidak dipublikasikan atau mudah hilang, contohnya seperti tesis dan laporan teknis. Selanjutnya yaitu tentang fungsi dan manfaat repositori. Fungsi repositori ini dapat kita lihat ada 5. Yang pertama yaitu fungsi penyimpanan. Fungsi ini untuk menyimpan semua data-data yang ada di repositori. Yang kedua ada fungsi organisasi informasi. Fungsi ini bertujuan untuk mengelola repositori secara informasi. Yang ketiga ada fungsi relokasi, yaitu untuk mengelola lokasi repositori untuk antarmuka. Yang keempat ada fungsi jenis repositori. Fungsi jenis ini untuk mengelola spesifikasi jenis repositori dan tipe hubungan. Yang terakhir ada fungsi perdagangan, yaitu untuk menangani iklan dan penemuan antarmuka. Selanjutnya yaitu manfaat repositori. Manfaat repositori ini yang pertama adalah untuk mengumpulkan karya ilmiah intelektual, sivitas akademik dalam satu lokasi agar mudah ditemukan kembali baik melalui Google maupun mesin pencarian lainnya. Selanjutnya yaitu manfaatnya yaitu menyediakan akses terbuka terhadap karya ilmiah intelektual yang dihasilkan sivitas akademik dan menjangkau khalayak lebih luas lagi dengan tempat dan waktu yang tak terbatas. Manfaat selanjutnya yaitu untuk meningkatkan dampak dari karya ilmiah intelektual yang dihasilkan sivitas akademik. Yang selanjutnya yaitu untuk mempromosikan karya ilmiah intelektual yang dihasilkan sivitas akademik. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai etalase dan tempat penyimpanan yang aman untuk hasil penelitian sivitas akademik.
Manfaat selanjutnya yaitu untuk menyediakan URL jangka panjang bagi karya ilmiah intelektual hasil penelitian sivitas akademik. Selanjutnya manfaatnya yaitu apabila terjadi plagiarisasi atau plagiarisme terhadap karya ilmiah intelektual yang dipublis di repository institusi akan mudah diketahui dan ditemukan. Yang terakhir manfaatnya yaitu untuk menghubungkan publikasi sivitas akademik atau peneliti dari halaman web mereka ke halaman web peneliti lainnya. Yang keempat, pengolahan dan pengembangan repositori. Menurut Sutejo, hal-hal yang perlu disiapkan dalam pengolahan dan pengembangan repositori adalah sebagai berikut. 1. Benchmarking atau studi banding. Benchmarking atau studi banding perlu dilakukan tujuannya agar kita mengetahui kondisi repositori institusi yang dimiliki oleh pihak lain. 2. Sumber daya manusia. Mengelola dan mengembangkan repositori institusi diperlukan tenaga yang berkompeten baik di bidang IT dan kepustakawanan. Untuk mengelola dan mengembangkan sistem repositori, perlu sumber daya manusia dengan kualifikasi sebagai berikut. 1. Pustakawan. 2. Tenaga teknis untuk memproses data. 3. Tenaga teknologi informasi. Yang ketiga yaitu perangkat keras dan lunak, hardware dan software. Membangun sistem repositori institusi tidak akan terlepas dari kebutuhan yang disebut perangkat keras dan lunak. Kebutuhan minimal akan perangkat keras dan lunak yang harus tersedia untuk membangun, mengelola, dan mengembangkan repositori institusi sebagai berikut. 1. Komputer server. 2. Alat bantu ahli media. 3. Jaringan internet komputer. 4. Software repositori. 5. Format metadata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.